Kita masih punya satu pertandingan yang tunda lawan yang Persib Bandung. Terus kita harus lihat yang posisi apa kita. Dengan agennya, tapi kita sepakat kita masih coba evaluasi. Ketika tim-tim kontestan BRI Liga 1 musim ini belum memainkan pertandingan pada tahun yang baru, justru Bali United dan Persib Bandung akan memulainya terlebih dahulu. Ya, kedua tim akan bertarung dalam laga tunda pekan ke-12 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 7 Januari, di mana pertemuan kedua tim diyakini akan berjalan seru. Bali United diketahui ingin memperkecil jarak di posisi 3 besar, sementara Persib Bandung yang berada di puncak klasemen ingin memperlebar jaraknya dengan Persebaya Surabaya yang tepat ada di bawahnya. Persib Bandung perlu waspada karena Stadion Kapten Iwayan Dipta menjadi kuburan bagi klub-klub besar di BRI Liga 1. Ya, Persib pun harus bisa membuat skema yang ideal agar bisa mempertahankan predikat sebagai satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di BRI Liga 1 musim ini. Setelah bergantian tahun, tidak ada waktu istirahat yang lama untuk Brandon Wilson dan kawan-kawan, di mana pelatih Bali United Stefano Gugura langsung menginstruksikan timnya untuk berlatih di Bali United Training Center pada Kamis 2 Januari untuk persiapan menghadapi Persib Bandung. Pelatih yang karib disapa Teko itu mengaku Bali United dalam kondisi yang siap menghadapi Persib, namun ia meminta anak asuhnya untuk bisa lebih konsisten lagi. Di mana permintaan itu pun tidak hanya berlaku untuk menghadapi Persib, tetapi juga 17 laga tersisa di putaran kedua. Konsistensi memang masih menjadi momok bagi Bali United, sebab ketika diprediksi berhasil meraih kemenangan menghadapi salah satu tim, Bali United justru gagal menang, bahkan mengalami kekalahan misalnya ketika menghadapi PSBS Biak di Gianyar lalu. Kami harus bisa lebih konsisten tahun ini. Tahun lalu ada beberapa pertandingan di mana kami bisa bermain lebih bagus, tetapi ada juga pertandingan yang justru kurang bagus. Itu yang harus kami perbaiki sekarang. Perbaikan dari segi permainan pun akan diberlakukan, termasuk untuk individu pemain. Kebetulan beberapa pemain Bali United seperti Privat Barga, Ricky Fajrin, dan Elias Dola masuk dalam statistik di beberapa kategori, mulai dari shot on target, sapuan, dan tackle pada pekan ke-17 BRI Liga 1. Menurutnya hal tersebut bagus, tetapi secara permainan bagus dalam tim, secara keseluruhan seharusnya bisa lebih diutamakan. Dari keyakinan Gugura Teko itu bisa disimpulkan bahwa Bali United sangat yakin bisa memberikan kekalahan perdana bagi pasukan Maung Bandung. Akan tetapi di musim ini pun Persib melakoni laga tandang layaknya laga kandang. Ya, bagaimana tidak, Ciro Alves dan kawan-kawan selalu berhasil memetik hasil positif saat melakoni laga di kandang musuhnya. Nah, sementara itu di tengah persiapan laga putaran kedua menghadapi Bali United, Persib Bandung pun juga sedang disibukkan dengan riuhnya bursa transfer Januari yang baru saja dibuka. Rumor mendatangkan pemain baru pun juga sedang berseliweran di jagat media sosial, di mana usai dirumorkan bakal mendatangkan pemain dengan nama seperti Mateus Pato, Gustavo Almeida, Fred Sputuan, sampai Asnawi dan Pratama Arhan. Muncul satu nama mentereng yang bisa didatangkan Persib di bursa transfer kali ini. Ya, Direktur Olahraga Aditya Putra Herawan telah mengonfirmasi bahwa ada beberapa pemain yang sedang dipantau. Aditya pun telah mengonfirmasi bahwa Maung Bandung mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain asing dan secara khusus di pos penyerang. Sebelumnya, pelatih Bocan Hudak juga telah mengatakan bahwa dirinya memerlukan sebanyak 2 pemain lokal juga. Betul, kita lagi evaluasi dulu 1 pemain asing, kemungkinan di posisi penyerang. Lalu untuk lokal, 2 pemain lokal juga masih evaluasi. Ada beberapa yang lagi kita ingin bawa di sayap sama belakang. Sampai saat ini belum ada nama pasti yang menjadi target serius dari Persib, di mana mengutip dari laman tvbnews.com,
Manajemen Maung Bandung bisa melirik salah satu striker keturunan Indonesia di Eropa. Ya, Delano Ladan. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan striker keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa, dari sang kakek. Dalam karirnya, Delano Ladan sempat memperkuat sejumlah tim Liga Belanda seperti Top Os, SC Cambuur, serta ADO Den Haag. Salah satu penampilan terbaik Delano Ladan adalah saat memperkuat SC Cambuur dengan mencatatkan 26 laga dan membawa klubnya meraih gelar juara di kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan di level internasional, pemain kelahiran Leerdorp ini sempat dipanggil skuad Belanda U17 dan U18 dengan total 12 caps di semua ajang. Untuk mendatangkan Delano Ladan, kubu Persib tak harus mengeluarkan banyak dana lantaran sang pemain saat ini sedang berstatus bebas transfer usai tak memperpanjang kontrak bersama Top Os. Dengan usia yang masih muda dan juga pengalaman tampil di Eropa, kehadiran Delano Ladan mungkin bisa membantu mengatasi permasalahan lini depan Persib dan juga tak menutup kemungkinan bakal menjadi andalan di Timnas Indonesia. Ya, jelang duel laga tunda menghadapi Bali United pun Bojan Hodak juga dipusingkan dengan beberapa pemain yang berpotensi absen di laga tersebut, sebab terdapat 4 pemain yang diperkirakan absen memperkuat Maung Bandung. Ya, mereka adalah pemain yang mendapatkan cedera hingga terkena sanksi skorsing, di mana pertama untuk gerbong pemain yang menderita cedera adalah Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, dan juga Rezaldi Hehanusa. Untuk Dado terkena cedera patah kaki pada pekan ke-14 per Desember lalu, di mana tentu pemain 33 tahun ini membutuhkan waktu recovery yang cukup lama. Sementara Febri Haryadi dan Rezaldi Hehanusa telah absen semenjak awal musim, di mana keduanya pun serupa dibekap cedera yang berpusat pada area lutut kaki. Pemain selanjutnya yang harus absen adalah bek tengah Persib Matteo Kocian yang harus menjalani sanksi skorsing 1 laga imbas akumulasi kartu kuning, di mana koleksi tersebut dikantongi pemain asal Kroasia itu ketika pekan 1 hingga ke-11. Matteo Kocian terkena skorsing pada laga tunda meskipun dia tampil di laga terakhir Persib saat pekan ke-17 lalu. Tentu ini bakal menjadi kedua kalinya Matteo Kocian menghilang dari skuad Persib setelah pada pekan ke-14 terkena cedera ringan. Pemain 29 tahun itu sendiri berhasil mengoleksi 13 caps dari 16 laga yang telah dijalani.